Halo semua, kita senang banget ada banyak yang tune in di Worship and Words, bahkan dari berbagai area di Indonesia, antara Sabang sampai Merauke, dari berbagai kota juga. Dan senang sekali ada banyak cerita-cerita kehidupan yang sangat powerful dan juga pengalaman-pengalaman doa yang dijawab. Itu semua sangat memberkati kami dan juga semua kita yang selalu tuning in. Dan jangan lupa untuk Anda yang memiliki kesaksian ataupun pengalaman selama Worship and Words ini, Anda bisa menuliskan kesaksian Anda di live chat, DM Instagram, ataupun WhatsApp ke nomor yang ada di layar ini. Yuk mari kita persiapkan diri kita untuk Worship and Words malam ini. Selamat malam semuanya. Jumpa kembali malam hari ini kita di acara Worship and Words bersama kami. Mari sama-sama kita dedikasikan waktu ini, kita puji dan muliakan Tuhan. Untuk Anda sekalian yang ingin doakan, silahkan ketik di kolom chat di YouTube maupun di Instagram. We're gonna pray for you. Terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam
Engkau benar-benar Bapa ya Tuhan. Bapa in every sense. Engkau yang gendong kami setiap waktu. Engkau setia, dulu, sekarang, selamanya. Semua rencana Tuhan Pasti akan Kau sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan takkan lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau setia, dulu, sekarang, selamanya. Semua rencana Tuhan pasti akan Kau kerjakan. Pasti Kau Kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan takkan lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau setia, dulu, sekarang, selamanya. Semua rencana Tuhan pasti akan Kau kerjakan. Pasti Kau kerjakan.
berserah Tuhan padamu Tuhan. Karena kami berjalan ke hadapan Engkau Tuhan, tapi Engkau gendong kami. Sampai masa tuaku, Kau gendongku sampai putih rambutku. Yesus, panggil nama Dia dimanapun kau berada malam hari ini. Let's lift up our hand, angkat tangan, sembah Dia, sembah. Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau gendong kami di saat kami gak bisa jalan Tuhan. Kau gak pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Kami yang sering tinggalkan Kau, tapi Kau gak pernah tinggalkan kami. Apa yang menjadi hak kami ya Tuhan, Kau begitu baik ya Tuhan. Terima kasih ya, syukur kami padamu. Sama-sama kita nyanyikan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Let's lift up our worship. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang
hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Yesus, mari angkat kita puji syukur kita bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Yesus. Tuhan, kami percaya, kami berserah, Kau rencanakan yang terbaik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau terbaik. Segala rencana-Mu ada di depan-Ku Tuhan. Kami terima, kami berserah. Kau Allah yang baik. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau hapuskan dosa-dosa kami Tuhan, dan kami maju bersama-Mu Tuhan. Kau lindungi dengan darah kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih. Apapun yang kami hadapi malam ini hari ini Tuhan, kami angkat dalam nama-Mu Tuhan. Karena Engkau yang berkuasa atas segala maut, atas segala kehidupan. Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami dan segala rencana di depan kami Tuhan. Ketidakpastian dalam hidup kami Tuhan, Engkau sudah pastikan itu Tuhan untuk kami. Makasih Tuhan. Percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta.
Dimanapun kita berada malam hari ini, angkat ini jadi doamu. Ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Let's sing it together. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Kami angkat doa kami dengan iman, Tuhan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Kami senggap hati kami, percayakan Tuhan. Percaya Kami percayakan keluarga kami Tuhan, pekerjaan kami, karir kami Tuhan, kesehatan kami, gereja ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Kami terlalu percaya. Percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa-Ku yang di surga, terpuji nama-Mu. Di bumi dan di surga, agunglah karya-Mu. Ku kagum padamu, hati-Mu bagiku. Ku nyanyikan bagimu, pujian hatiku. Dapat ku percaya, setiap musim hidupku perbuatan-Mu terbukti. Bapa-Ku, hati-Mu dapat ku percaya, setiap karya tangan-Mu mendatangkan kebaikan bagiku. Yang di surga, terpuji nama-Mu. Di bumi dan di surga, agunglah karya-Mu. Ku terkagum padamu, kasih-Mu bagiku. Ku nyanyikan bagimu, pujian hatiku. Dapat ku percaya, setiap musim hidupku
dimanapun kita berada pada malam hari ini, why don't we take a moment, kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Situasi mungkin gak menentu Tuhan. Dalam kehidupan kami, masa depan kami, mungkin kami gak lihat ya Tuhan. Apa rencana di depan kami Tuhan. Tapi kami tahu for sure, kami tahu dari hati yang dalam kami, bahwa Engkau bersama kami malam ini juga Tuhan. Engkau hadir di samping kami, sedekat udara yang kami hirup. Dan Engkau terlalu baik Tuhan buat kami Tuhan. Engkau terlalu baik, Engkau gak pernah membiarkan kami. Gak pernah biarkan kami dalam kebingungan kami, dalam depresi kami Tuhan. Ataupun dalam apa kesulitan kami Tuhan. Engkau gak pernah lepaskan kami Tuhan. Engkau gak pernah pergi dari kami. Engkau gak pernah biarkan kami. Bahkan ketika kami pergi sekalipun dari Engkau ya Tuhan. Engkau ikuti kami Tuhan. Engkau lari ke jalan. Thank you Lord. Holy Lord. Holy are you Lord. Holy are you Lord. Holy are you Lord. Apa yang setia, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Allah yang baik, Yesus. Hanya namamu yang kutinggikan. Yesus, Yesus, panggil namanya. Dalam kelemahan kami Kau hadir Tuhan. Kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Amin. Kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, namun Kau lebih hebat. Kau Allah, Kau Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi
Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami percaya anugerah Tuhan besar bagi kami, anak-anak-Mu yang memohon doa kepada Tuhan. Engkau Bapa yang mendengar doa kami, Engkau Tuhan yang mengasihani kami, dan Tuhan peduli dengan setiap persoalan dan masalah setiap anak-anak-Mu. Mereka yang sakit, ya Tuhan, mereka yang dalam pergumulan, dalam menghadapi pekerjaan, ya Tuhan, menghadapi keuangan, Tuhan, Engkau tahu mereka satu persatu. Tuhan, apa yang menjadi keadaan keluarga mereka, Engkau Bapa yang tidak akan mempermalukan anak-anak-Mu, dan Engkau Bapa yang tidak mau dipermalukan dengan keadaan anak-anak-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, turunkanlah pertolongan yang datang dari surga, supaya setiap anak-anak-Mu yang percaya dan berharap kepadamu, mereka boleh melihat mujizat Tuhan terjadi, dan kami boleh mengalaminya dan menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan akan menjamah dan Tuhan menyembuhkan dan Tuhan mengirimkan berkat Tuhan, membukai pintu-pintu yang tertutup sehingga kami semua boleh melihat kemuliaan Tuhan yang besar selalu mengiringi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati sebentar, ya Tuhan kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Bukai hati kami, berkati setiap hati kami. Ya Tuhan, Roh Kudus menolong supaya kami semua menerima anugerah Tuhan yang besar, didamaikan dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin bersama saudara merenungkan tentang konflik. Konflik. Di mana-mana selalu ada konflik. Mungkin sumbernya bukan karena orang lain, tetapi justru pada diri kita. Dan kita perlu setiap orang membekali diri dengan kemampuan untuk mengatasi konflik. Sebab mau tidak mau kita hidup di alam ini, kita perlu berkoloni, berkelompok, ya, berkeluarga, bekerja, bergereja, dan kita tidak bisa menghindari itu konflik. Mungkin konflik itu secara frontal, ada kalanya konflik itu secara perasaan, ya, batin, saudara-saudara. Tetapi kita harus menghadapinya, ya. Kita harus menghadapinya. Beberapa orang dia justru berpikir kalau bisa kita menghindari konflik. Justru mungkin ketika kita menghindari konflik, kita tidak mengalami kemajuan. Diri kita tidak terbangun. Tapi kalau kita memperlengkapi diri kita untuk menghadapi konflik, maka diri kita akan terbangun. Ya, dan ketika diri kita terbangun, kita menjadi orang yang siap menghadapi apa saja. Alam semesta ini, saudara-saudara, bisa konflik dengan diri kita. Apa? Cuaca terlalu panas, hawa terlalu dingin, hujan tidak ada hentinya, dan sebagainya. Bisa konflik dengan diri kita. Tapi kita membutuhkan kebijakan. Kita perlu membangun diri kita. Ya, kalau di sekitar kita banyak orang batuk, ini konflik juga ini. Kenapa orang semua batuk, nanti nularin aku. Nah, coba kalau kita membekali diri kita, lalu kita mengerti mengatasi, ya, perbedaan ini. Saudara-saudara sekalian, di dalam keluarga juga begitu. Ya, suami, istri, anak, orang tua, ya, saudara dengan saudara, konflik tidak bisa dihindari dan selalu ada. Mungkin bisa terjadi tiap hari. Tetapi bekalilah diri kita supaya diri kita terbangun. Sekali lagi, kalau kita tidak membangun, kita akan menghancurkan diri kita sendiri. Nah, konflik dengan diri sendiri. Ini yang pertama. Konflik dengan diri sendiri. Saya ingin menceritakan sedikit cerita tentang sejarah kehidupan Abraham Lincoln.
Sejak usia 9 tahun dia dengan saudaranya yang bernama Sarah 12 tahun hidup tanpa ibu. Dan hidupnya selalu konflik dengan ayahnya, Thomas. Thomas ini orang tuanya sejak dia usia 8 tahun dibunuh. Nah, ini yang membuat si Thomas bertumbuh tidak belajar, tidak sekolah sehingga buta huruf. Dan Thomas selalu berseberangan dengan AB atau Abraham Lincoln. Ya, karena apa? Karena Thomas merasa sakit batin dan Abraham Lincoln atau AB dia tidak mendapat jawaban dalam hidupnya. Tetapi untungnya ibu tirinya dari AB memelihara dia dengan baik. Sehingga AB bisa belajar dengan tekun. Ya, saudara-saudara, dia tidak mau menjadi korban tanpa harapan dan dia mendidik dirinya sampai dia bisa menjadi pengacara yang berhasil dan dia menjadi presiden generasi muda di Amerika dan sempat dia mau diresmikan menjadi presiden lalu dia dibunuh. Saudara-saudara, nah, jadi kita mesti ingat dosa nenek moyang itu bisa menghantui sampai generasi ketiga dan keempat. Demikian juga dengan luka batin yang dialami oleh para ayah atau ibu itu akan bisa turun. Nah, ini konflik pribadi, ya, saudara-saudara. Nah, kita melihat sisi yang lain. Saulus, ini orang yang taat kepada Taurat dan hidupnya sangat tertib. Dia keren sekali. Karena di zaman itu orang muda yang beradab ini luar biasa. Dan dia sangat fanatik sebagai ahli Taurat. Nah, kemudian dia sangat marah juga menghadapi pengikut-pengikut Kristus yang militan. Ya, konflik. Ya, konflik ini terjadi begitu besar karena batinnya dia tidak bisa menerima. Membuat dia melakukan tindakan-tindakan brutal terhadap pengikut-pengikut Kristus. Saat dia dijumpai oleh Yesus, lalu saat itu dia berdamai dengan Yesus, ya dia berdamai dengan dirinya dan hidupnya berubah total. Justru dia menjadi pembela Kristus yang agresif. Nah, konflik dengan diri sendiri ini, saudara-saudara, justru akan membuat kita membawanya kemana-mana dan akan konflik dengan semua orang. Ya, ini kita perlu memperhatikan. Sebab itu, kalau kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri, saudara-saudara, kita akan kesulitan berada di mana-mana. Ada yang salah dan belum diperbaiki dari diri kita. Oleh sebab itu kita bawa terus kemana-mana. Ya. Bukan karena orang itu tidak menikah, lalu dia menjadi begitu. Oh bukan, justru kalau menikah jadi bahaya. Karena dia konflik dengan dirinya, belum selesai. Ya, bukan karena dia tidak punya anak, justru bahaya kalau dia punya anak. Ya, karena dia belum selesai dengan dirinya. Ya, bukan karena pemimpinnya keras. Ya, justru bahaya kalau pemimpinnya dia lemah. Dia menjadi orang uraan, tidak terkontrol dan sembarangan dan tidak akan mengalami pertumbuhan. Ya, bukan juga karena pekerjaan terlalu banyak, overload, ya. Sehingga kita harus tahu bahwa tidak dibutuhkan alasan apapun. Ya, kita semua harus berdamai dengan diri kita masing-masing. Mazmur 85 ayat yang ke-9. Kita ucapkan sama-sama, ya. Mazmur 85 ayat yang ke-9. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Tuhan Allahku. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Perhatikan baik-baik, mendengar apa yang hendak difirmankan Tuhan. Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang yang dikasihinya. Menyenangkan. Saudara-saudara, oleh sebab itu kita perlu suka dengan firman Tuhan.
Ya, firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Kadang-kadang kita membacanya hurufnya kecil, kadang-kadang mungkin membosankan, tapi paksakan diri kita supaya itu menjadi suatu kebiasaan dan kebiasaan menjadi budaya. Saudara-saudara, dan ini akan membangun hidup kita nanti. Ya, puji nama Tuhan. Sebab ayat itu mengatakan kalau kita tidak dengar firman Tuhan, kita tidak tahu tentang damai, lalu kita tidak tahu tentang diri kita. Bahwa kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dan kita justru menjadi bodoh, ayat itu mengatakan. Jadi bodoh, tindakan kita jadi bodoh. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, karena firman Tuhan itu hidup dan berkuasa, Dia akan mengubah hidup kita, Dia memberi damai. Haleluya, ya. Jadi apapun yang menjadi pengalaman lama kita, ya, masa lampau kita, firman Tuhan akan mengajarkan bagaimana kita berdamai dengan diri kita. Menerima, bukan terus menyesali, tetapi diberi harapan baru dan kekuatan untuk melangkah ke depan dan mengalami hidup yang berhasil. Puji Tuhan. Ya, kita diubahkan dan kita hidup menjadi orang yang berguna bagi sekeliling kita. Nah, kita melihat akibat negatif dari konflik. Akibat negatif dari konflik. Konflik merugikan diri sendiri karena kita tidak berdamai dengan diri kita. Ya, tidak berdamai dengan masa lalu kita. Nah, hal itu bisa dari keluarga saat kita bertumbuh, ya, masih kecil, apa saja yang jelek yang kita alami. Di tempat kerja kita ketika mungkin kita mulai bekerja, sampai kemudian kita merasa, waduh, bekerja sudah pindah di 2-3 tempat sama saja, ya. Dan saya pikir mungkin sampai 10 tempat akan sama saja, saudara-saudara. Kecuali kita mau menyesuaikan diri kita. Ada juga mungkin bagi orang-orang yang ketika dia mulai bergereja, mungkin di sana tidak ada komunitas yang menerima dan sedikit memanjakan begitu. Atau mungkin yang sudah lama juga dalam bergereja, saudara-saudara sekalian, di mana-mana bisa kita mengalami, ya, sebagai awal dari konflik itu terjadi dalam hidup kita. Nah, jadi saudara-saudara, keluarga, pekerjaan, pelayanan, gereja, ini bisa dijadikan sarana, ya, berlaku sesuka-sukanya, ya, bila kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri. Ya, itu akan terjadi. Ya, kita akan menjadi orang yang semau-maunya bila kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri. Dan saudara tahu, akibatnya konflik itu akan mengganggu kesejahteraan. Ya, konflik akan mengganggu kesejahteraan. Konflik yang tidak diselesaikan ini akan mengganggu sekali. Keluarga, pekerjaan, pelayanan di gereja atau di masyarakat, ya. Di sana selalu dia tidak akan ada damai. Dan dia selalu akan melihat gangguan-gangguan kecil itu menjadi begitu besar. Suasana keluarga yang mungkin kurang nyaman, itu bukan berarti karena orang lainnya. Tapi mungkin kita sendiri karena tidak berdamai dengan masa lalu kita. Lalu kita melihat keluarga kita tidak nyaman. Tuh. Mungkin di tempat kerja kita juga demikian. Ya. Bukan karena pemasukannya, keuangannya yang tidak sesuai, tapi karena kita tidak berdamai dengan diri kita. Sehingga kita mesti lewat lagi. Keuangan kita akan berantakan. Ya, saudara-saudara. Jadi ini akan berkembang sampai ke semua area dan kita akan mengalami kerugian. Kesejahteraan kita kacau. Amsal 16 ayat yang ke-7 mengatakan, kita ucapkan sama-sama, jika Tuhan berkenan kepada jalan seseorang,
maka musuh orang itu pun diperdamaikannya dengan dia. Ini ucapan orang bijak, ya, Amsal Salomo. Saudara-saudara perhatikan, di dunia umum, persaingan, kompetisi, saling menjatuhkan itu ada di mana-mana. Kalau perlu kita lihat orang itu lengah, kita masuk, ya, kita ambil. Kalau kita lihat dia kurang teliti, kita masuk. Kita ingin untung lebih banyak. Nah, saudara-saudara perhatikan. Tetapi ayat ini mengatakan, jika Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Jadi kita perlu berdamai dengan diri kita, supaya tidak ada dendam, tidak ada dengki, tidak ada kepahitan, tidak ada persaingan, tidak ada kompetisi, ya. Bukan kita tidak mau kalah gitu, saudara-saudara. Kita tidak ingin sampai dipandang rendah, tidak ada perasaan itu. Nah, ini perlu lepas dari diri kita. Ya, supaya yang jelek-jelek nanti tidak datang kepada kita. Saudara-saudara, hal-hal yang seperti itu adalah musuh kita. Bukan orang yang di seberang sana, justru yang ada di dalam diri kita ini. Dan kita minta Tuhan mendamaikan diri kita. Ya, puji Tuhan. So, kalau tidak, musuh ada banyak di luar nanti. Tapi kalau Tuhan mendamaikan diri kita, musuh itu justru didamaikan dengan kita. Musuh tapi pesennya di tempatku. Musuh tapi belinya di tempatku. Gitu. Dia musuh, ya, artinya persainganku, tapi justru dia makan di tempatku. Gitu. Saudara-saudara sekalian, jadi ini yang akan terjadi. Tuhan berkenan kepada jalan seseorang. Kalau Tuhan berkenan, musuh itu didamaikan dengan dia. Puji Tuhan. Nah, konflik mengganggu kesehatan. Ini yang kedua, ya, konflik mengganggu kesehatan. Konflik itu menimbulkan stres. Ya, mengganggu kesehatan. Penyebab utama koroner itu bukan kolesterolnya, tapi stresnya. Tensi naik, ya, karena konflik, stres. Gula naik karena stres. Jantung berdebar karena stres, konflik. Ya, yang tidak terselesaikan, dibawa terus, tidur sampai malam. Saudara-saudara, sakit hati menyebabkan kanker, katanya. Ya. Dan ini semua merusak organ tubuh kita. Apa kata pengkhotbah? Pengkhotbah 3 ayat yang pertama mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ayat yang ke-13, bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya, itu juga adalah pemberian Tuhan. Ayat 14, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Tuhan akan tetap ada untuk selamanya. Perhatikan baik-baik kata-kata itu. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Tuhan berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Saudara-saudara, kita membaca Alkitab, mesti ada kata-kata yang tinggal di hati kita. Haleluya. Ya, ini kita mesti tahu. Puji Tuhan. Ini perlu direnungkan. Supaya apa? Supaya kita sehat. Kita tidak konflik dengan diri kita. Semua ada waktunya. Jadi, ini perlu balance, ya, balance. Kalau bisa menikmati, kita mesti bersyukur karena itu pemberian Tuhan. Ya, pemberian Tuhan, bukan kehebatan kita. Jadi manusia harus sadar, kita tidak bisa menambah atau mengurangi. Tuhan berbuat demikian, ayat itu mengatakan, supaya manusia takut akan Dia. Ada enggak yang ditakuti dalam hidup kita? Saudara-saudara, jadi ayo kita mau belajar. Ya, kita mau belajar, bukan memaksakan diri kita.
Itu artinya kita konflik dengan diri kita. Tapi kita mau belajar balance. Ya, kita tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan itu akan tetap. Apa yang dilakukan Tuhan itu tetap selamanya. Kita tidak bisa menambah, tidak bisa mengurangi. Ya, Tuhan berbuat itu supaya manusia takut akan Dia, takut akan Dia. Puji Tuhan. Nah, ini dari akibat negatif dari konflik. Ya, jadi saudara melihat ya, ada dua, bisa mengganggu kesejahteraan, bisa mengganggu kesehatan. Nah, akibat positif dari konflik. Ya, ada akibat positif dari konflik. Ya, ini yang pertama. Konflik selalu berawal dalam atau dari komunikasi. Ya. Konflik itu selalu berawal dari atau dalam komunikasi. Hal itu bisa terjadi dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, saudara-saudara. Konflik menjadikan hubungan di dalam keluarga itu, dalam pekerjaan, ya dalam pelayanan, ada dinamikanya. Ya, jadi kita tidak perlu takut konflik karena konflik itu menimbulkan dinamika. Tadi itu ada waktu ketawa, ada waktu menangis. Ya, itu semua ada. Puji nama Tuhan. Ya, ada dinamika. Ya, saudara-saudara, tentu ini bukan konflik dengan diri sendiri yang belum selesai. Ya, bukan. Ya, kita tidak takut konflik sebab kita tahu di situ ada dinamika. Ya, dalam keluarga itu kalau tidak ada dinamikanya ngeflat terus begitu ya, lama-lama kita bosan. Betul bukan? Ini, saudara-saudara sekalian. Nah, jadi kita perlu memperhatikan ini, dinamika. Kadang kita harus menerima, kadang kita harus menerima dan memberi kepada yang lain. Ini membuat lalu kita hidupnya itu ideal, enak gitu ya, karena ada dinamikanya. Kita tidak bisa terus tertawa saja. Kadang menangis juga oke, ya, dan seterusnya tadi. Puji Tuhan. Ya, ini. Jadi dalam komunikasi kita atur. Ya, diatur. Mungkin tidak selalu mesti sama dengan kita. Mungkin sana suaranya keras-keras, tapi kita tahu ini ada orang yang katanya dia itu kayak durian, luarnya keras tapi dalamnya wangi dan manis gitu. Tidak ada masalah. Ya, saudara-saudara. Nah, yang kedua, konflik itu mendewasakan. Ini yang positif. Dia konflik itu mendewasakan, ya, mendewasakan. Kalau kita sudah selesai dengan diri kita, ya, konflik itu dapat menjadi sarana mendewasakan. Ya. Benturan, gesekan, ya. Berani mendengar, berani menerima, itu membuat kita belajar memahami sesama kita. Dan belajar memilih, ya, lalu kita jadi bijak untuk memilih kata-kata yang dapat diterima oleh sesama kita. Ya, saudara-saudara. Jadi di situ ada ini perbedaan kepribadian. Ya, perbedaan kepribadian yang ada di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Ini bagi yang sudah selesai dengan dirinya. Hal itu justru berguna untuk mendewasakan. Ya, kalau si A beda dengan si B itu, si B merasa untung ada dia. Kalau tidak ada dia yang mendorong aku tidak jadi apa-apa. Tuh, beda kepribadian tapi. Yang satu suka dorong-dorong terus, yang satu minta diseret-seret gitu. Ya, saudara-saudara, ini konflik, di situ terjadi konflik pasti. Tapi karena beda kepribadian dan dia sudah selesai dengan dirinya, ini justru mendewasakan. Ya. Perasaan kompetitif, ya, perasaan kompetitif, merasa tidak cukup. Ini bisa selalu muncul dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Ya, saudara-saudara,
Kalau itu makin menyolok, berarti kita perlu membereskan diri kita. Ya, perlu membereskan dengan diri kita. Kita tidak tahan melihat orang lain lebih bagus dari kita. Kita tidak bisa nyaman ketika kita melihat yang lain pekerjaannya tidak terlalu sibuk, tetapi hasilnya lebih banyak gitu. Ya, atau mungkin dalam pelayanan pun bisa muncul rasa kompetitif. Kok dia terus yang nampil, aku jarang. Atau kadang begitu, karena kesel, kok aku terus yang mesti tampil dan yang lain kok jarang gitu. Saudara-saudara sekalian, jadi mari saudara-saudara, kita mau justru selesai dengan diri kita. Ya, selesai dengan diri kita. Puji nama Tuhan. Supaya dengan adanya perbedaan, dengan adanya kompetitif tadi, membuat kita lebih rendah hati, lalu kita mendekat, kita bisa bertanya, dan kita bisa belajar. Dan ini membuat kita menjadi dewasa. Ya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara, saya senang dengan ayat ini, dan ayat ini perlu kita renungkan dengan baik. Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Nyanyian Siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, ini perlu direnungkan, saudara-saudara. Bisa enggak kita duduk dengan saudara-saudara kita di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan? Ini menentukan berkat Tuhan. Ya, bukan hanya yang jasmani, tapi tentu yang rohani terutama. Sebab ayat ini mengatakan urapan minyak Harun. Turun dari kepala, turun ke janggut sampai ke leher jubahnya. Ada orang yang kadang-kadang begitu, saudara-saudara. Dengan banyaknya jam ibadah, yang lain, daripada aku ketemu dia di jam yang kedua, aku datang di jam yang pertama. Kalau dia datang di jam kedua, dia pikir, daripada yang lain, ketemu yang lain yang tidak menyenangkan, aku datang di jam yang ketiga. Saudara-saudara sekalian, itu artinya kita belum selesai dengan diri kita. Ya, kita belum selesai dengan diri kita. Malah mungkin yang lain juga berkata begitu. Ya, daripada ke situ, jam pertama, kedua, ketiga orangnya tidak menyenangkan, aku cari tempat yang lain, gereja yang lain. Toh di mana-mana ada Tuhan. Ya betul, di mana-mana juga ada Tuhan. Tetapi hati kita yang belum beres, ini akan menjadi beban dan hambatan yang akan kita bawa terus. Dan membuat kita tidak bisa menjadi dewasa. Membuat kita tidak bisa menjadi dewasa. Dan ini suatu kerugian. Ya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara, selanjutnya, konflik itu mendorong untuk maju. Ya, bertumbuh. Untuk maju, bertumbuh. Ketidaksamaan itu justru memacu supaya kita bisa bertumbuh. Ya, menghargai sesama walaupun berbeda faham. Belajar memahami. Ini dibutuhkan. Keluarga, pekerjaan, pelayanan, di semua area kehidupan perlu belajar memahami sesama. Bukan asal kita tidak suka lalu kita boleh melampiaskan perasaan dan emosi kita dikuras habis tanpa malu, tanpa sungkan, tanpa hormat. Bukan juga. Tapi belajar menghargai sesama walaupun berbeda paham. Ya, yang kedua, belajar mengolah kemarahan, belajar mengolah kemarahan. Kebiasaan yang terekam dari sejak kecil,
dari keluarga itu akan terbawa. Ya. Dan untuk itu diperlukan selesai dengan diri sendiri. Supaya kita bisa berlanjut untuk menghadapi konflik yang memberi pertumbuhan. Puji Tuhan. Saya senang dengan Daud. Daud itu seorang anak remaja yang diurapi oleh Tuhan. Dan ini yang membuat Daud itu hidup dalam damai dengan semua. Ya, saudara tahu apa yang dihadapi oleh Daud? Dia menghadapi konflik terus-menerus. Ya, tapi ini yang membuat Daud kuat dan bijaksana. Urapan Tuhan ada di atasnya. Setelah dia diurapi, dia kembali ke padang penggembalaan. Kalau dia dibutuhkan oleh Raja Saul, dia dipanggil, dia main kecapi untuk menenangkan raja. Dia dilempar lembing, dia hanya menghindar dan dia pergi. Nah, ini Daud. Dikejar-kejar, dia hanya menghindar dan bersembunyi. Ada kesempatan membalas, tidak dia lakukan itu. Saudara-saudara, muncul iri hati, cemburu dari Saul. Ya. Karena pujian diberikan kepada Daud lebih besar, siasatnya akan membunuh, mematikan Daud. Dia hanya menghindar. Sampai anaknya pun, si Absalom mengkhianati dia. Daud tetap hanya menghindar. Padahal dia itu pemenang besar, pemenang tangguh. Tapi dia seorang yang selesai dengan dirinya. Dia bukan orang sempurna. Tetapi paling tidak dia sudah menjadi contoh bagi kita. Ya, bukan hanya minta dibenarkan, minta dikasihani, minta dibelain, tetapi dia punya prinsip yang benar. Dan kita semua harus yakin bahwa Tuhan urapannya ada di atas kita semua, orang-orang yang percaya. Puji Tuhan. Nah, beberapa ayat yang akan kita baca. Yesaya 9 ayat yang ke-7, Yesaya 9 ayat yang ke-7 mengatakan, kita ucapkan, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Damai sejahtera tidak akan berkesudahan dari tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Kita lihat, dia bukan tidak menabur, dia membuat alas. Ya, dia membuat dasar. Dan itu yang mengokohkan apa? Keadilan dan kebenaran. Puji Tuhan. Yesaya 32 ayat yang ke-15. Kita ucapkan sama-sama, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Perhatikan, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Ayat yang ke-17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, sampai dicurahkan roh itu atas kita, maka padang gurun akan jadi kebun buah-buahan. Kebun buah-buahan itu hanya seperti hutan, di mana-mana kebun buah-buahan. Di mana ada hutan, di situ itu semua kebun buah-buahan. Oleh sebab itu waktu Daud pergi lari ke hutan-hutan, di sana itu tempat kebun buah-buahan yang memberkati hidupnya. Haleluya. Mari saudara-saudara, kita semua berdoa supaya Tuhan mencurahkan roh-Nya atas kita. Hidup kita diubah. Ayat tadi mengatakan musuh menjadi sahabat kita. Ya, puji nama Tuhan. Padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Tidak usah khawatir. Yesaya 48 ayat yang ke-18 mengatakan,
Yesaya 48 ayat 18. Perhatikan baik-baik ayat ini, saudara, kita ucapkan pelan-pelan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ayat 19, maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Puji Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Selesaikan diri kita dengan konflik yang ada di dalam diri kita supaya kita mengalami ini. Kita bisa dengar perintah Tuhan. Kalau kita konflik dengan diri kita, saudaraku, di dalam tidak ada damai, kita dengar firman Tuhan, dengar perintah Tuhan, malah ini bertentangan kuat. Malah ini otot-ototan terus. Ya. Saya teringat Jonathan Christie. Ya, Jonathan Christie ini seorang pebulu tangkis dan dia juara Asian Games. Saudara tahu dari Asian Games itu dia mendapat 1,8 miliar. Dia diwawancarai, dia ditanya, dari 1,8 miliar itu bagaimana kamu? Apa kebiasaanmu kamu menyisihkan 10% sebagai persembahan? Langsung dia jawabnya spontan, oh tidak. Belum aku dapat, aku sudah janji dengan diriku. Dia berkata, aku akan memberi 50% kalau aku menang dan aku mendapat hadiah. Oh, jadi dari 1,8 miliar itu kamu memberi sebegitu banyak? Iya. Kamu tidak ada rasa keberatan? Oh tidak, karena aku memegang prinsip ini, dia bilang. Kalau aku dapat 1 juta, aku memberi 100.000 dengan gampang. Kalau sampai aku dapat 100 juta, aku mesti memberi 1 juta, aku keberatan. Kalau aku dapat 1 miliar, aku kasih 100 juta saja aku keberatan. Tuhan akan kembalikan aku ke 1 juta. Supaya aku nyaman dengan hanya memberi 100.000 saja. Ini kesaksiannya Jonathan Christie. Karena apa? Dia selesai dengan dirinya. Ya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara, dan apa yang dia bilang? Loh, lalu kemudian kamu kayak apa? Oh, aku ini belum mikir tentang bayar pajak ya, dia bilang. Ya, pajak belum dipotong, belum segala. Pokoknya aku dapat, aku sisihkan 50% itu sebagai persembahan. Dan aku bagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Tuh, saudara-saudara. Dan dia bilang apa? Tuhan mengembalikan luar biasa. Ya, lewat apa? Lewat iklan-iklan dan lain sebagainya. Terlalu banyak, dia bilang. Terlalu banyak. Dan sudah lebih dari yang aku berikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mau berdamai dengan diri kita, supaya kita bisa berdamai dengan semua orang. Ya, karena kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Ini yang membuat kesejahteraan kita, kesehatan kita terjamin. Membuat kita mengalami janji-janji Tuhan yang besar. Ingat, menerima maaf itu melegakan. Memaafkan diri sendiri itu sehat. Memaafkan sesama itu ilahi. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa bersama. Ya Tuhan, Engkaulah Bapa yang mengasihi kami. Berpesanlah kepada kami. Ya Tuhan, selagi kami ada di dunia ini, kami memohon tuntunan-Mu. Hati kami sering cemas karena kami tidak selesai dengan diri kami.
Hati kami sering konflik karena kami lupa bahwa ada damai Tuhan di dalam diri kami yang harus keluar menjadi yang utama. Kadang mungkin kami terlalu ego, sehingga kami melakukan banyak hal yang keliru juga di pemandangan Tuhan. Tuhan, ajarkan kebenaran-Mu bagi kami. Yakinkan kami ketika kebenaran-Mu ada di dalam kami. Luar biasa pengalaman yang akan kami alami. Haleluya. Memperhatikan perintah-Mu, damai sejahtera-Mu seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaan akan melimpah seperti gelombang lautan. Haleluya. Kami percaya Tuhan bisa mengubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Puji nama Tuhan, Engkau tidak pernah menjanjikan kebun buah-buahan menjadi hutan. Tetapi justru Tuhan mengubah hutan menjadi kebun buah-buahan. Terima kasih Engkau mengasihi kami Tuhan, didiklah kami terus. Dan kamu mau ada di dalam ajaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua.